Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini akan nge-review sebuah film yang kemarin udah gue bikin trailer reactionnya ya, bahkan sampai 2 kali karena gue reaction ke teasernya sama ke trailernya juga, yaitu VHS 99 yang merupakan film kelima dari seri VHS. Kalau ngomongin seri VHS sih favorit gue sampai sekarang itu masih VHS 2 yang kedua sama VHS 94. VHS pertama nggak jelek sih, solid, makanya bisa sampai punya banyak sequel tapi nggak spesial juga. Sedangkan VHS viral yang jadi film ketiganya, well itu jelek, ampas tuh, nggak jelas mau gimana. Dan satu hal yang nentuin apakah sebuah film VHS itu tergolong bagus atau enggak buat gue itu adalah keberhasilan memanfaatkan mediumnya. VHS ini bukan horor produksi PH gede, bukan horor mainstream yang diharuskan untuk mengikuti formula-formula tertentu biar laris. No, ini adalah horor yang ngasih kebebasan seliar mungkin, lu segila mungkin, seanjing mungkin dalam bikin sebuah horor. Itu sih yang dipahamin banget sama Timo Cahyanto pas dia terlibat di VHS 2 sama VHS 94. Di VHS 2 BTW dia nggak sendirian ya, collab sama Gareth Evans. Intinya adalah Timo itu di kedua kontribusinya untuk VHS dia nggak nahan-nahan, dia lepasin semua ide liar. Dan itu juga yang bikin kenapa dua film VHS yang menampilkan Timo itu adalah favorit gue. Tadi gue udah bilang, bukan karena wah ada orang Indonesia, no, tapi karena emang dia yang mewakili banget semangat seri ini. Dan semangat itu yang nggak gue rasain di VHS 99. Segmen pertamanya yang judulnya Shredding itu berusaha menangkap jiwa dari teenage angst yang sempat kental di skena musik tahun 90-an. Ceritanya adalah soal 4 remaja anggota band punk rock yang nyusup ke panggung bawah tanah. Ini panggung bawah tanah yang gue maksud secara literal ya. Emang pertama itu adalah panggung untuk musik underground, untuk musik-musik bawah tanah, dan emang terletak di bawah tanah. Panggung itu udah gak kepake karena sebuah kebakaran yang menewaskan juga band yang berisikan cewek semua anggotanya. Mereka itu mati terinjak-injak sama fansnya sendiri. Pada saat ada kebakaran, semua orang chaos dan fansnya tuh berusaha kabur dan mereka nggak segan menginjak band yang jadi idola mereka. Ada subtext yang kerasa ironis dari situ soal gimana sih fans itu memuja-muja bahkan menuhankan idola mereka, musisi mereka, tapi begitu tiba waktunya menyelamatkan diri sendiri, para fans itu nggak ragu untuk dalam tanda kutip membunuh idolanya. Ada selipan juga soal elemen mistis Hindu, tapi akhirnya semua itu cuma tempelan sih yang nggak kasih pengaruh signifikan. Mungkin karena faktor durasi juga ya, jadi eksplorasi soal mitologinya, soal isunya tuh masih kurang dalam. Tapi intinya ini tetap cerita klise soal remaja nih, sekumpulan remaja masuk ke tempat terkutuk dan mereka di situ bertindak sangat tidak hormat seperti yang udah biasa kita lihat. Ada gore, practical effects-nya oke, endingnya agak komikal tapi gue suka itu ending yang tolol-tolol asik. Sayangnya gue terganggu banget sama efek glitch yang dipakai. Bukan cuman glitch-glitch kecil ya, tapi itu kadang setelah glitch terus diselipin footage random yang well entah untuk tujuan apa atau cuman biar kelihatan stylish, yang intinya sangat-sangat mengganggu. Jadi sering nggak kelihatan dengan jelas gitu peristiwa apa yang terjadi di layar, karena sering lagi ada teror atau kejar-kejaran atau apa tiba-tiba glitch, terus kemudian masuk random footage, terus lompat ke scene yang lain. Jadi apa sih anjir? Gini ya, lu pakai format found footage VHS seperti medium VHS nih looknya nih, itu bukan berarti harus glitching sebanyak itu loh. Segmen lain juga nggak segitunya. Terus segmen kedua ada Suicide Beat. Ini soal mahasiswi baru yang terobsesi banget buat gabung sama sebuah kelompok sorority yang prestisius. Dia sampai bersedia melakukan apa saja, like literally anything, buat bergabung ke situ. Termasuk pas harus ngelewatin semacam perpeloncoan ya, perpeloncoan untuk membuktikan kesungguhan dia bergabung ke sorority. Dan itu adalah perpeloncoan yang sangat ekstrim karena dia disuruh masuk ke peti mati yang diletakkan di sebuah lubang kuburan terus dikubur gitu selama 24 jam. Ada usaha buat ngebangun suasana klaustrofobik di situ, tapi pilihan shot yang diambil sutradaranya nih agak kurang mendukung. Jadi kecuali lu emang punya klaustrofobia ya, lu nggak akan ngerasa sesek banget, menegangkan tuh nggak. Sekali lagi practical effects-nya bagus, ini punya practical effects yang bagus, tapi segmen ini berakhir sebelum sampai di titik terbaiknya. Kayak begitu mulai seru nih, begitu wah ini apa yang akan terjadi, tamat. Kayak lu lagi terus ke gap sama orang tua lu gitu di kamar. Jadi kurang puas gitu loh maksudnya. Jadi nggak berkesan itu cerita balas dendam yang coba diangkat. Terus segmen ketiga adalah segmen favorit gue nih, judulnya Ozzy's Dungeon, soal game show anak-anak
yang judulnya Ozzy's Dungeon ya. Game shows-nya tuh 90-an banget lah. Musiknya, estetika visualnya, dance-dance yang muncul di game show itu, sama termasuk si MC-nya. MC yang menampilkan mannerism khas Jim Carrey. Bahkan dia sempat nge-quote salah satu line di filmnya Jim Carrey. Ada yang tahu film apa? Ozzy's Dungeon ini ngelempar kritik soal eksploitasi anak ya, baik itu oleh industri hiburan maupun oleh orang tuanya sendiri. Jadi semakin lu nonton game show-nya nih, semakin lu sadar ini game show nih, walaupun pesertanya anak-anak, they don't give a fuck about children. Kacau banget pokoknya lah, absurd. Dan gue bilang paling suka segmen ini karena Ozzy's Dungeon itu tahu spiritnya VHS tuh kayak apa. Eksplorasi yang liar. Liar banget eksplorasinya, sampai beberapa kali ganti genre loh. Dari dark comedy, revenge story, torture porn, sampai terakhir Lovecraftian horror, itu semua digabungin jadi satu. Dan ini adalah segmen yang paling berpotensi untuk digali mitologinya, kemudian dijadiin film panjang. Oh, satu hal nih yang membedakan antara VHS 99 sama VHS lain adalah di sela-sela tiap segmen itu nggak ada segmen yang muncul dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara semua narasi. Itu nggak ada. Adanya adalah sebuah animasi stop motion yang bercerita tentang sekumpulan mainan tentara yang melewati peristiwa-peristiwa aneh, brutal tapi aneh tapi konyol gitu. Dan animasi itu dibuat sama salah satu karakter dari segmen keempatnya, yaitu The Gokers. Itu animasinya fun, lucu, absurd, aneh, brutal. Dan sayangnya itu adalah part terbaik dari segmen keempatnya. Jadi part terbaik dari segmen The Gokers ini muncul bahkan sebelum segmennya dimulai. Begitu segmennya dimulai, hancur. Ini segmen yang paling gue gak suka. Ceritanya adalah soal 4 remaja horny yang pengen ngintip cewek cakep yang tinggal di seberang jalan. Udah itu aja ceritanya. Walaupun gue suka gimana segmen ini secara gak terduga memunculkan salah satu makhluk mitologi, tapi payoff-nya cemen banget. Lagi-lagi kecepetan kelarnya. Jadi setup yang nampilin kemesuman para remaja itu ngintipin si cewek, terus wow, seksi sekali, ngomong-ngomong gitu tuh lebih panjang daripada payoff-nya. Seolah malah ini segmen bukannya pengen ngasih lihat itu loh, akibat dari lo bertindak mesum, malah kerasa sebaliknya. Ini kayak kemesuman terselubung pembuatnya gitu. Dan segmen terakhir judulnya To Hell and Back. Biasanya di antologi itu segmen terakhir adalah segmen terbaik, atau at least kalau misalkan bukan terbaik adalah segmen yang paling ambisius. Dan yes, To Hell and Back ini yang paling ambisius. Ceritanya tentang 2 orang temen yang lagi merekam sebuah ritual pemanggilan iblis jelang pergantian tahun ya, dari 99 ke 2000. Tapi bukannya bisa merekam itu, mereka malah masuk ke neraka gitu, keseret ke neraka. Absurd, dan gue suka itu idenya. Terus visualisasi nerakanya juga bagus ya. Dengan budget yang ala kadarnya itu bisa bikin visualisasi neraka yang gak kelihatan malu-maluin gitu. Langitnya dimerahin, ada petir-petir, terus di apa sih, padang, kayak padang mahsyar. Padang mahsyar ala Amerika gitu. Dan sekali lagi practical effects-nya bagus. To Hell and Back adalah puncak pencapaian practical effects sama desain karakter dari VHS 99. Banyak banget yang aneh, banyak banget yang serem, dan semuanya bagus, keren. Tapi satu yang gue sayangkan sebenarnya, To Hell and Back kan settingnya jelang pergantian ya, pergantian tahun dari 99 ke 2000. Itu adalah masa dimana publik itu antusias soal milenium baru, tapi juga cemas. Ada isu kiamat lah, ada kepanikan Y2K lah, dan lain-lain. Tapi sayangnya segmen ini nggak mewakili semua itu. Dan secara keseluruhan VHS 99 emang gagal mencerminkan gimana kacaunya dan paranoidnya momen menjelang pergantian tahun itu. Jadi kayak gini loh, sayang banget lu punya judul 99 tapi nggak mencerminkan semua itu. Akhirnya tuh lu mau ganti judulnya jadi tahun berapapun ya, selama masih ada di era 90-an. Jadi VHS 91, 92 dan segala macam nggak ada bedanya. Karena 99 itu identik dengan itu tadi, ketakutan menjelang milenium baru. Kalau skor buat VHS 99 gue kasih ya 5,5 dari 10 lah. Masih ada beberapa titik yang oke. Ozzy's Dungeon itu bagus, berpotensi buat jadi film panjang. Terus To Hell and Back juga effortnya keren, tapi tidak terasa keliaran dan kegilaan khasnya VHS, khususnya kalau menampilkan Timo ya. Gue harap sih nanti film ke-6-nya VHS 85 yang kayaknya rilis tahun depan ya, itu lebih bagus karena orang-orang yang terlibat juga lebih menjanjikan, termasuk Scott Derrickson juga ada di situ. So gue punya ekspektasi tinggi.
Jadi walaupun dikecewakan oleh VHS 99, gue masih akan terus nungguin dan bakal nonton nanti sequel-sequelnya. Kalau kalian gimana? Apakah kalian ngerasa VHS 99 ini mengecewakan atau malah puas? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan kalau misalkan mau nge-share juga nih ranking seri VHS versi kalian dari terbaik sampai terburuk, atau sebaliknya terburuk sampai terbaik sama aja lah, silakan juga tuliskan di kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.